rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li ladayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 192. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansor. Rabbana, duh pengiran kita. Jadi kalimat Rabbana ini adalah doa. Apa namanya? Bukan doa, tapi adalah merupakan dialog antara seorang hamba dengan Allah. Nah, seorang hamba yang berdoa ini siapa? Yaitu adalah orang yang disebut di dalam ayat 190, yaitu la ayatil liulil albab. Ulul albab itu siapa? Yaitu alladzina yadhkurunallah. Kemudian orang tersebut juga berdoa Rabbana innaka. Rabbana duh pengiran kita. Innaka sak temene panjenengan. Innaka sak temene panjenengan iku man utawi sapane wong iku tudkhil kang nglebetke panjenengan annara ing neraka lil khuludi krana langgeng fiha ing dalem annar iku faqad akhzaitah. Mongko teman-teman nginoaken panjenengan ing man. Ahan tahu tegese maringi ino panjenengan ing man. Wa malizolimina lan iku ora ana tetep keduwe pira-pira wong kang zalim. Al kafirina rupane pira-pira wong kafir. Fihi iku tetep ing dalem wa malizolimina wa udh-dhahiri utawi nyelehke isim dhahir. Maudhi al mudmari ing panggonan isim dhamir. Is'aron krana aweh weruh bitakhsisil khizyi kelawan ngususaken asor bihim kelawan adz-dzalimin min ansorin utawi pira-pira pitulung. Zaidatin utawi min uku zaidatun zaidah mim zaidah tambahan. Yamnaunahum kang nyegah sapa ansor ing zalimin min azabillahi ta'ala saking azabe Allah ta'ala. Orang yang punya akal itu adalah orang yang dia pernah berdialog dengan Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang memasukkan ke neraka kepada orang-orang yang Engkau hinakan. Artinya ada orang yang Allah hinakan. Allah hinakan untuk dimasukkan ke neraka dan kekal di dalam neraka. Siapa itu yang Allah menghendaki untuk memasukkan dia ke neraka dan dihendaki oleh Allah agar supaya dia kekal? Yaitu adalah az-zalimina, orang-orang yang zalim. Zalim itu dalam arti ditafsiri, zalim itu adalah kafir. Orang-orang kafir. Jadi kalau kita mengkaji, ketika kita mengkaji tentang agama, biasanya teks-teks napa jenenge kitab. Teks-teks kitab, teks-teks Quran, hadis, kemudian teks-teks Arab itu membahasakan orang-orang yang mengingkari terhadap Allah, atau kebalikan dari kalimat mukmin adalah kafir. Kebalikan dari mukmin adalah kafir. Jadi tanpa pandang bulu, mukmin itu muslim. Kalau kebalikan mukmin
itu adalah kafir tanpa pandang bulu. Artinya begini, dia punya agama apapun itu, okay? Dia punya agama apapun itu, dia kok tidak Muslim, maka dianggap kafir. Agama apapun itu. Atau bahkan dia tidak menganggap dia punya agama, atau dia ateis, atau dia orang yang serba ragu di dalam urusan ketuhanannya, maka itu semua dianggap sebagai kafir. Nek mukmin hanya satu tok, yaitu Muslim. Jadi yang dimaksud dari wa malidzalimin min ansor adalah kafir. Kafir yang dalam arti tadi saya sampaikan, kafir itu kebalikan mukmin. Yang artinya mukmin itu adalah muslim dan kafir adalah non muslim. Dari semua agama yang dianggap yang semua agama, orang-orang yang beragama selain Islam dianggap sebagai kafir. Cuman ketika diterjemah dengan bahasa halus, kita menyampaikan ke khalayak umum atau kita menyampaikan dalam posisi kegiatan-kegiatan sosial, maka jangan sampai kita mengatakan sebagai kafir. Jadi kita bahasakan dengan halus, yaitu kebalikan dari muslim, maka diistilahkan dengan non muslim. Itu lebih bagus, lebih halus. Walaupun janjane podo, kebalikannya muslim itu napa? Yo kafir. Kebalikannya muslim itu siapa? Yo non muslim. Non blok, non blok berarti kan dia tidak blok barat, tidak blok timur, pokoknya non. Rabbana innana sami'na munadiya yunati lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana du pengiran kita. Innana sak temene kita iku sami'na mireng sapa kita munadian ing pengundang-undang yunadi kang undang-undang yad'u tegese ngundang-undang annasa ing pira-pira manungsa lil imani marang keimanan ilaihi tegese marang iman wa huwa utawi iman iku Muhammadun Muhammad awil Qur'anu utawa Qur'an an ai bi an aminu tegese kelawan yen to iman sapa sira kabeh birabbikum kelawan pengiran sira kabeh. Mohon maaf nggih. Wahwa itu nggih, wahwa Muhammad, wahwa itu domirnya kembali kepada munadi. Wahwa utai munadi ku Muhammad awil Quran. Fa amana mongko iman sapa kita bihi kelawan rabbikum. Rabbana duh pengiran kita faghfir mugi panjenengan kersa ngapunten lana marang kita dzunubana ing pira-pira dosa kita wa kafir lan mugi panjenengan nglebur ghutta tegese panjenengan nutupi anna saking kita sayiatina ing pira-pira awon kita. Awon niku sifat Allah, sifat elek. Fala tudhirha mongko ampun panjenengan ngetawisaken ing sayiat bil iqabi kelawan den siksa alaiha ing atase sayiat wa tawaffana lan mugi panjenengan njabut ing kita ikbat tegese mugi panjenengan njabut arwahana ing pira-pira roh kita ma'a al abrari ing dalem sartane pira-pira wong kang bagus fi jumlatil abrari ing dalem kelompoke pira-pira wong kang bagus rupane al anbiya'i pira-pira nabi wassolihina lan pira-pira wong kang saleh. Ulul albab itu siapa? Nah, ini diteruskan lagi, yaitu orang yang dia berdoa Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman
Ya Allah, sesungguhnya kami adalah orang yang mendengar terhadap pengajak, terhadap mubaligh, orang yang menyampaikan kebenaran, yang mengajak kepada keimanan, yaitu Nabi Muhammad. Kita mendengar. Jadi kalimat sami'na, kita mendengar, itu jangan kemudian dimaknai secara letterlek, artinya mendengar langsung suara baginda Nabi. Tidak, tapi mendengar suara dari baginda Nabi itu yang diriwayatkan dengan riwayat-riwayat hadis. Itu juga dianggap sebagai kita mendengar. Kita mendengar ucapan Nabi. Bukan berarti kita mendengar secara langsung ucapan Nabi dengan suara Nabi, tidak. Tapi sami'na ini lebih kita artikan sebagai sesuatu yang lebih umum. Maka tidak cuma sahabat tok, karena kalau kita maknai sami'na ini hanya mendengar suara Nabi, berarti yang masuk di dalam ayat ini sami'na ini adalah hanya sahabat, karena sahabat menangi Kanjeng Nabi, dia melihat Kanjeng Nabi, sedangkan tabi'in tidak. Tabi'in itu kan muridnya sahabat yang tidak menangi atau tidak bertemu dengan Nabi. Nabi sudah wafat. Itu namanya tabi'in. Dan seterusnya sampai kita. Artinya sami'na ini lebih dimaknai sebagai kita mendapatkan informasi. Jadi tidak cuma kita mendengar, bisa jadi kita melihat, bisa jadi kita meraba dan sebagainya. Karena informasi itu tentang Nabi Muhammad, tentang kebenaran agama Islam itu tidak cuma kita dengar lewat telinga. Tapi bisa jadi untuk zaman sekarang itu lebih kepada misalnya contoh medsos yang berbentuk tulisan, atau misal contoh buku, misal contoh tulisan-tulisan. Maka ketika kita membaca itu berarti kita sudah innana sami'na munadiya yunadi lil iman, kita mengikuti ajakan kebaikan itu. Bisa jadi kita mendengar, yaitu ada seorang ulama menyampaikan hukum yang benar, kemudian kita mendengar ulama membaca hadis, kita mendengar. Bisa jadi ada orang yang disabel, artinya dia punya cacat, dia tidak bisa mendengar, kemudian dia itu tidak bisa melihat, misal contoh, maka dia bisa menggunakan tulisan. Atau memang dia itu tidak bisa membaca, jadi dia buta, maka menggunakan tulisan braille. Atau memang dia itu tuli, dia hanya bisa melihat dengan bahasa isyarat, maka bisa jadi sami'na munadi itu bisa diartikan seperti itu. Jadi mendapatkan informasi tentang kebaikan, mendengarkan informasi tentang ajakan-ajakan kepada keimanan. Maka kemudian niki an aminu bi rabbikum fa amanna. Imanlah kepada Tuhanmu, maka kita iman. Jadi an aminu, iman itu bisa diartikan juga, artinya ngeten. Seseorang dia dianggap sebagai mukmin. Itu ada istilahnya batas minimal. Batas minimal dia dianggap sebagai mukmin, yaitu kapan dia sudah melakukan rukun iman yang ke-6 itu. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, kemudian wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6. Dia sudah beriman, dia sudah meyakini adanya Allah, adanya kitabnya Allah, malaikat, kemudian
para nabi, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk dan sebagainya. Dia iman dengan alam kubur, dia iman dengan surga neraka dan sebagainya. Dia sudah iman, maka dia dianggap sebagai mukmin. Walaupun dia ahli maksiat. Misalnya soal percaya, dia percaya, rukun iman itu percaya, tapi dia minum khamr, dia berzina, dia mencuri, dia membunuh dan sebagainya. Maka tetap dianggap mukmin, tapi mukmin dalam arti batas minimal. Batas minimal. Yang kemudian apabila dia itu semakin dekat dengan Allah, sebagai bukti seseorang itu bertambah keimanannya adalah dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan tidak cuma itu, dia juga menambah ketaatan-ketaatan yang menjadikan dia imannya semakin tebal. Maka ada dawuh Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena dia melakukan kebaikan, berkurang karena dia itu semakin banyak melakukan kemaksiatan. Dan nanti iman itu akan dianggap terkikis habis jika dia itu melakukan atau mempunyai keyakinan-keyakinan atau perbuatan-perbuatan yang dianggap sudah keluar dari garis Islam. Ini saya sampaikan rodok dawa, tidak masalah ya. Jadi sebagaimana kita ketika ngaji di dalam kitab Sulam Taufik, itu ada batas-batas seseorang itu dianggap keluar dari garis Islam. Ketika orang itu dianggap sebagai keluar dari garis, disemprit ke wasit, keluar dari garis, maka orang tersebut mendapat kartu merah. Nah, kartu merah itu berarti dia sudah tidak dianggap sebagai pemain. Sudah tidak dianggap sebagai pemain bola lagi. Sudah tidak dianggap sebagai muslim lagi. Ada beberapa. Yaitu dikategorikan menjadi 3. Yaitu kategori i'tiqadiyah, kategori qauliyah, kategori fi'liyah. 3 kategori. Yaitu jadi mukmin dan muslim atau iman dan Islam itu adalah 2 kata yang secara definisi beda, tetapi keduanya ini saling apabila ada iman pasti ada Islam, apabila ada Islam pasti ada iman. Jika tidak ada Islam tidak ada iman, dan jika tidak ada iman berarti tidak ada Islam. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisah antara iman dan Islam walaupun definisi beda. Karena iman ini adalah sesuatu yang ada di hati. Kemudian Islam ini adalah sesuatu yang terlihat dari hati itu yang kemudian terlihat dari sisi luarnya. Jadi sesuatu tidak bisa dipisahkan. Nah itu pertama i'tiqadiyah, yaitu sesuatu yang menjadikan dia keluar Islam tetapi dipandang dari amaliyah hati. Jadi ada orang, contoh, dia mengingkari tentang adanya hari kiamat. Dia mengingkari tentang adanya hari kiamat. Ketika dia mengingkari adanya hari kiamat, berarti dia sudah kehilangan keimanan. Betul. Berarti ketika dia sudah kehilangan keimanan, dia juga kehilangan keislaman. Betul. Maka tidak dianggap iman. Berarti imannya terkikis habis. Jadi biasanya ngeten, orang itu ketika dia terlalu banyak dalam urusan kemaksiatan, sholat ora pernah, poso ora pernah, kemaksiatan biasa. Misalnya contoh dia biasa minum khamr, terkadang dia juga berzina, terkadang dia juga mencuri dan sebagainya. Maka ini akan semakin terkikis, semakin
rawan dan rawan yang nanti akan menjangkit kepada hatinya. Mungkin KTP masih Islam, mungkin KTP masih Islam, tapi di dalam hatinya dia sudah tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan alam kubur, tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Nah, ketika orang itu sampai pada taraf ini, jadi tidak percaya kan di dalam hati. Di dalam hati orang lain tidak bisa mengetahui sesuatu yang ada di dalam hatinya. Maka sesuai dengan aturan yang ada di dalam syariat yang disebut di dalam kitab Sulam Taufik, maka orang ini sudah dianggap sebagai murtad walaupun KTP ini muslim. Maka bahaya sekali ketika seseorang itu dia meninggalkan kewajiban, kemudian dia melakukan kemaksiatan yang dilakukan secara kontinu, nanti akan mengikis keimanan itu sehingga keimanan itu hilang total. Nah, itu yang i'tiqadiyah, dan banyak sekali contoh i'tiqadiyah itu. Saya contohkan satu itu. Kemudian yang kedua yaitu fi'liyah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang munaqidun lil Islam. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang pokok, prinsip-prinsip pokok Islam. Contoh, Islam itu kan sangat anti dengan berhala. Islam itu kan lakum dinukum waliyadin. Dia Islam itu tidak mentolerir adanya seseorang mempunyai agama yang double. Kemudian misalnya contoh Islam dan Kristen, Islam dan Buddha, pokoknya nek Islam ya Islam, nek kafir ya kafir, tidak boleh dicampur aduk ajaran itu. Nah, dia misalnya contoh mengikuti tradisi Buddha, mengikuti upacara Buddha. Misalnya di Borobudur dia pakai pakaian Buddha, kemudian dia ikut tradisinya, ketika menyembah kepada patung Buddha ikut menyembah. Nah, orang ini walaupun dia itu mengatakan dirinya ini adalah muslim, KTP ini yo muslim, nek Bali yo dinggo kudungi, tetap jilbaban. Tapi ketika dia sudah melakukan seperti itu, dia sudah dianggap sebagai murtad. Artinya sesuatu yang mengeluarkan dia dari keimanan ini adalah perbuatan dia. Perbuatan dia yaitu dia ikut menyembah kepada berhala, walaupun alasannya hanya sebagai intermezzo lah, melu-melu lah. Jadi tidak boleh lakum dinukum waliyadin dalam urusan ibadah. Kemudian contoh lagi yang ketiga adalah, jadi ini fi'liyah ini banyak sekali, cuman ini saya contohkan satu. Kemudian yang ketiga adalah qauliyah yang bersifat ucapan. Dia mengucapkan bahwa mengucapkan bahwa Gusti Allah kuwi ora ana, misalnya mengucapkan kalimat itu, Gusti Allah kuwi ora ana, Gusti Allah kuwi ora kuwasa, Gusti Allah kuwi ora sugih dan sebagainya, yang menyinggung terhadap ketuhanan, terhadap kenabian, terhadap simbol-simbol sakral Islam. Jadi nabi Allah, nabi, malaikat, Quran, kitab-kitabnya Allah, kemudian tentang hari kiamat, tentang Ka'bah, simbol-simbol Islam. Dia berkomentar negatif, komentar buruk lah. Contohnya komentar negatif itu seperti tadi, Gusti Allah kuwi ora sugih, Gusti Allah ora ana, Nabi Musa kuwi ora ana, malaikat Jibril kuwi malaikat sing nggawa bencana misalnya. Nah, dia mengeluarkan kalimat-kalimat itu, maka dia sudah dianggap
sebagai orang yang keluar dari keimanan. Walaupun dia itu mengatakan kalimat-kalimat itu karena dia sudah melakukan penelitian. Misalnya contoh, yo Islam, yo salat barang. Tapi dia itu melakukan penelitian yang akhirnya mendapatkan kesimpulan malaikat Jibril kui malaikat sing gawa musibah, misalnya contoh. Jadi kalimat negatif, kata-kata negatif yang seperti itu maka dianggap sebagai keluar dari keimanan. Jadi ada istilah istihza. Dia mengatakan seperti itu karo ngenyek misalnya. Dia mengatakan seperti itu kali napa jenengane dia menghina Allah, dia menafikan Allah, dia menafikan malaikat Jibril, dia menafikan peran malaikat Jibril dan sebagainya. Atau bahkan menafikan semua malaikat. Atau bahkan mengatakan Allah itu seperti peri dan sebagainya. Dia mewujudkan, memvisualisasikan Allah. Ini orang-orang ini nanti dianggap sebagai orang yang keluar dari batas keimanan. Artinya dia sudah keluar garis dan dia mendapatkan kartu merah. Nah, kapan dia dianggap muslim lagi? Yaitu dia bertobat. Dari ucapan itu, dia bertobat dari ucapannya. Kalau sesuatu itu muncul karena ucapan, dia bertobat dari perbuatannya jika sesuatu itu adalah perbuatannya, dia bertobat dari keyakinannya jika sesuatu itu dari keyakinannya. Kemudian setelah dia bertobat, dia juga harus punya syarat, harus melakukan atau harus melafadzkan syahadah lagi. Harus syahadah lagi. Nek cara napa jenengane kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, maka kita tidak boleh memvonis orang lain murtad dengan berbagai ucapan yang saya sampaikan tadi. Tidak boleh. Nah, cuman itu sebagai amalan-amalan yang kita amalkan di dalam diri kita agar supaya kita menghindari dari hal-hal itu. Nah, untuk kita memvonis kepada orang lain, kita harus benar-benar hati-hati. Tidak boleh hanya karena kita melihat seperti itu, hanya kita mendengar ucapan itu, kemudian kita menyampaikan bahwa dia sudah murtad. Tidak boleh. Jadi itu hanya sebagai penghati-hati, mengatos-atos untuk kita jangan sampai melakukan itu. Nah, kecuali memang orang itu benar-benar ngakune Islam, tapi karo Gusti Allah muni ora ono. Dia selalu mengejek Nabi Muhammad. Nah, ini baru ketika orang ini kok seperti itu terus dengan pola yang sama, ngakune Islam tapi dia justru menghina simbol-simbol pokok penting Islam. Nah, ini baru. Itu pun nanti kita juga hati-hati. Kita lanjut. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Jadi aminu, imanlah kalian. Itu tadi. Iman itu nisbate non muslim berarti dia iman dalam arti masuk Islam. Ketika dia itu sudah muslim berarti kan sudah iman. Sudah iman kok kon iman. Itu piye maksudnya? Yaitu artinya iman kita supaya dipertebal dengan melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah, dan kita menjauhi kemaksiatan agar supaya iman kita stratanya naik, tingkatannya naik. An aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana, duh pengiran kita. Faghfir, mugi panjenengan ngapura lana maring kita dzunubana ing pira-pira dosa kita. Wakaf sudah dibaca nggih.
Jadi Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Orang-orang yang ulul albab itu juga dia senantiasa beristighfar. Jadi kalimat Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina ini masuk kategori istighfar. Karena istighfar itu adalah kita meminta ampunan kepada Allah dengan sighot yang berbeda-beda. Jadi ada yang astaghfirullahaladzim, ada yang rabbighfirli, ada yang Allahumma ghfirli dzunubi, ada yang menggunakan sighot Rabbana ghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ada istighfar itu menggunakan sighotnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana dan sebagainya. Itu termasuk istighfar. Wa tawaffana mal abror. Dan kemudian ulul albab itu adalah orang yang meminta kepada Allah agar supaya besok di hari kiamat itu dikumpulkan bersama orang-orang abror, orang-orang yang baik. Maka seyugianya ketika kita di dunia itu juga kita memilih pertemanan dengan orang-orang yang baik. Maka agar supaya kita di dunia ini berteman dengan orang baik, agar itu diteruskan sampai ke alam akhirat, yaitu di akhirat juga dikumpulkan dengan orang-orang baik. Jadi kita perlu untuk memilih pertemanan baik. Jadi dulu ketika ngandani bocah sekolah, bocah cilik, bocah sekolah, ngandani santri, ngandani cah sekolah, nek gaul karo bocah sing apik. Ini ku masuk akal. Tapi kadang ketika kita sudah berkeluarga, nek gaul karo sing apik, ngoten niku juga kita nggih relevan saja. Artinya gaul kita, circle pertemanan kita niku diusahakan adalah orang-orang baik. Ketika kita menjadi orang baik, maka otomatis ketika kita berteman dengan orang baik, maka akan menjadi orang-orang yang baik. Karena ada dawuh di dalam kitab Ta'limul Muta'allim anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa inal qarina bil muqarroni yaqtadi. Jadi kita ketika menilai seseorang tidak perlu susah payah. Nilailah dengan circle pertemanan dia. Dia itu bergaulnya dengan siapa. Maka ketika dia itu bergaulnya dengan orang-orang baik, maka kita bisa menilai orang itu adalah orang baik karena dia pertemanannya adalah orang-orang baik. Tapi ketika orang itu dia punya pertemanan yang tidak baik, maka kita akan menilai orang itu tidak baik. Nah, yang repotnya pada saat ini, pada zaman sekarang ini, pertemanan itu ternyata tidak cuma pertemanan yang offline, tidak cuma pertemanan yang kita bertemu tatap muka. Tapi itu repotnya sekarang itu kita juga pertemanan itu adalah pertemanan online, Maka janjane kita ketika ingin mengetahui atau menilai orang untuk zaman sekarang itu dibagi tambah repotnya itu kita juga harus menilai dari segi offline-nya, juga kita menilai dari segi online-nya. Jadi histori pencarian, histori media sosial, riwayat dia di medsos itu bagaimana? Jadi itu juga menjadi penting. Maka wa tawaffana ma'al abror ini tidak akan bisa terwujud, besok akan dikumpulkan bersama orang-orang baik, kecuali dia di dunia juga berteman dengan orang baik. Karena otomatis jika dia tidak berteman dengan orang baik, berarti dia tidak baik. Kalau dia tidak baik, maka
akan sulit, akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Maka kalimat wa tawaffana ma'al abror ini melalui sebuah proses. Prosesnya adalah dia baik. Dan jika orang itu baik, maka pasti akan mencari orang-orang baik. Dan jika orang itu buruk, maka pasti dia akan mencari orang-orang yang buruk. Ketika ada sebuah acara, misalnya contoh acara yang mengumpulkan semua elemen masyarakat dengan semua pekerjaan, semua latar belakang. Maka nanti yang latar belakang latar belakang orang-orang baik nanti akan kumpul dengan orang baik. Latar belakang orang-orang yang kurang baik maka akan berkumpul dengan orang-orang yang kurang baik. Dan maka apabila kita baik, pasti itu kita akan berteman dengan orang baik. Kalau sekarang apabila diterapkan di zaman sekarang, konteks sekarang, baik itu juga kita harus melihat kepada riwayat-riwayat, histori-histori, medsosnya misalnya, pencariannya, itu jejak digitalnya, itu perlu. Jadi untuk sekarang Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Rabbana duh pengiran kita. Wa atina lan mugi panjenengan paring ing kita. Atina mugi panjenengan paring ing kita ma ing perkara wa'adtana kang janji sapa sinten panjenengan ing kita bihi kelawan ma. Ala alsinati rusulika ing atase pira-pira lisane pira-pira rasul panjenengan. Minar rahmati saking rahmat wal fadlilan anugrah wa su'alihim dzalik wa su'aluhum utawi panyuwunane ulul albab dzalika ing mengkono Rabbana wa atina ila akhirih iku wa ing kana senajan ana apa wa'duhu janjine Allah taala iku la yukhlafu ora bakal den ingkari apa wa'duhu iku su'alu ayat alahum yaiku penyuwunan yento ndadekaken sapa Allah ing ulul albab ndadekaken min mustahiqihi saking pira-pira wong kang ngehaki marang ma wa'adtana li annahum krana sak temene ulul albab iku lam yatayakonu orang yakinaken sapa ulul albab istihqaqahum ing ngehaki ing oleh ngehaki ulul albab lahu marang ma wa'adana wa takriru rabbana utawi bulan baleni kalimat rabbana iku mubalaghatun mubalaghah bangetaken fit tadarrui ing dalem DP wala tuhzina lan ampun nginoaken panjenengan ing kita yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat innaka sak temene panjenengan iku la tukhlifu ora nulayani panjenengan al mi'ada ing janji al wa'da tegese janji bil ba'si kelawan den bangkitaken wal jazai lan den wales. Jadi kemudian berdoa lagi ulul albab itu Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, ini secara lahiriah ngeten. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kepada kami apa yang Engkau janjikan kepada kami terhadap rasul-rasul-mu ya Allah. Artinya ini makna dari ayat ini adalah bahwa ulul albab itu justru meminta agar mereka itu menjadi orang yang berhak mendapatkan janji Allah itu. Bukan berarti menuntut untuk Allah itu memberikan janjinya, tidak, tetapi maknanya mereka meminta kepada Allah agar mereka menjadi orang yang berhak mendapatkan janji Allah. Artinya apabila janji Allah itu disampaikan akan diberikan kepada muttaqin, berarti ulul albab ini meminta kepada Allah agar supaya menjadi muttaqin, karena tidak mungkin Allah itu melayani janji, betul mungkin.